Silakan. Di pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang apa? Bertajuk. Jujur itu artinya apa? Berkata apa adanya, tidak ditambah. Itu arti dari singkat jujur. Nah, ini kita akan belajar tentang ketentuan azan. Ya. Nah, tujuan dari pembelajaran kita kali ini, yang pertama, kalian dapat menjelaskan arti dan ketentuan dari azan itu apa. Selanjutnya, kalian dapat mempraktekkan ketentuan azan, bacaan azannya, cara menjawab azan, dan juga membaca doa setelah anak-anak siap untuk belajar tadi? Siap! Anak-anak coba nanti gambar berikut ini. Kira-kira gambar apa ini ya? Yang pertama? Saya tanya dulu, anak-anak pernah mendengar azan? Nah, azan itu dikumandangkan berapa kali ya? Kapan saja? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Oke, pintar ya. Pertanyaan untuk kalian semuanya. Oke. Nah, selanjutnya kita melihat tayangan video bagaimana orang Mekah ketika mendengar azan. Ya, kita lihat. Melihat bagaimana orang Mekah dan orang Madinah ketika mendengarkan azan. Orang Mekah dan orang Madinah ketika azan berkumandang, mereka ngapain anak-anak? Ke masjid. Segera ke masjid. Ya. Apa lagi? Tokonya ditutup. Ya. Untuk apa? Untuk Melaksanakan sholat berjamaah. Nah, setelah ini kalian akan berdiskusi tentang ketentuan azan. Ya, Pak Isan sudah menyiapkan LKPD-nya. Nanti kalian cari ya. Setelah ini kalian akan berdiskusi secara kelompok. Nah, setiap kelompok terdiri dari 4 orang. Muadzin.
dibacakan ya. Oke, silakan berdiskusi. Silakan berdiskusi tentang ada. Ya sudah bagus, tapi tadi masih ada kekurangan di tentang ketentuan adzan ya. Nah, nanti kita bahas ulang. Nah, anak-anak, yang tadi kita sudah belajar apa itu adzan. Adzan itu apa sih anak? Seruan atau panggilan ya, menandakan apa? Tanda masuk waktu sholat. Nah, anak-anak tahu hukum mengumandangkan adzan itu apa, Mas Vino? Adzan itu hukumnya apa, Mas Vino? Ya. Selanjutnya. Nah, nih, tadi kita sudah belajar tentang ini. Muadzin itu apa, anak? Orang yang mengumandangkan adzan. Kalau mustami, orang yang mendengarkan adzan. Kalau orang yang mendengarkan adzan disebut apa? Kalau orang yang mengumandangkan adzan. Oke, selanjutnya. Tahu ya? Ini ketentuan adzan tadi sudah benar ya. Waktu sholat harus masuk. Contoh, kalau ada orang ya, kalau ada orang sholat adzan jam 8 pagi, apakah itu termasuk adzan untuk waktu zuhur? Apakah boleh? Tidak boleh karena belum masuk waktu. Kemudian dibaca sesuai lafaznya. Contoh, kalau ada orang adzan begini, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Apa boleh anak? Tidak boleh karena apa? Tidak sesuai lafaznya. Ya, nah. Kemudian disuarakan dengan lantang dan teguh. Kira-kira kalau ada orang adzan begini, boleh nggak? Kurang keras, kurang lantang. Tetapi tidak boleh berteriak juga. Contoh, Allahu
kira-kira kalau ada orang bilang adzan boleh enggak? Enggak boleh. Ya. Oke, kalau dia laki-laki, ya. Itu syaratnya laki-laki loh Pak. Kalau cewek bagaimana? Ya, boleh mendengarkan dan menjawab apa. Jadi apa mumayyiz? Mumayyiz itu artinya tahu mana yang baik, mana yang buruk. Contoh, membantu teman itu baik apa buruk? Baik. Kalau mencuri termasuk apa? Berarti kalian sudah mulai. Nah, setelah ini kita akan membaca bacaan ayat. Mari saya baca dulu, nanti anak-anak mengikuti. Bisa? Ya, mari saya baca terlebih dahulu, anak-anak mengikuti. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
dapat 100. Ya, besok lebih rajin lagi belajarnya. Oke, anak-anak ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, anak-anak senang belajar hari ini? Yang ngomong, anak-anak senang belajar hari ini? Anak-anak lagi, ya, kita akhiri belajarnya. Untuk minggu depan kita akan belajar tentang Nah, tugas kalian di rumah, tugas anak-anak di rumah yaitu mengumandangkan adzan, ya, kemudian membaca doa setelah adzan berupa video, nanti dikirim melalui grup WA. Oke, paham anak-anak? Oke, saya akan siap dulu berdoa. Oke, kan ketua kelas silakan dipimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik anak-anak, jangan lupa tugasnya dikerjakan, jaga kesehatan anak-anak, sholatnya dilakukan di rumah, ngajinya, dan jangan lupa bantu orang tua di rumah. Ya, baik. Untuk tugasnya, Pak Isan tunggu mulai hari ini sampai hari Selasa minggu depan. Paham? Kalau tidak ada pertanyaan, Pak Isan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Hari ini ada yang tidak masuk.
bagaimana cara kita dalam memilah dan menggunakan sampah, ya khususnya sampah-sampah bekas menjadi barang yang punya nilai rupiah. Kalian tahu tidak apa itu sampah? Ada yang tahu? Saya tahu. Coba Mas Vino, apa Mas Vino? Sama itu apa sisa makanan? Sisa makanan, terus ada lagi. Bekas kresek. Dan lain. Nah, setelah ini, ya Pak Isan akan menampilkan mana apa saja jenis-jenis sampah dan bagaimana cara memilahnya. Ada yang sudah siap untuk belajar ini? Ya, kita perhatikan video berikut ini. silakan kalian berkelompok ya. Ini ada satu kelompok 2 anak. Oke, bisa? Sampaikan. Oke. Ya. Silakan berdiskusi.
kita memilah-milah sampah. Ya, oke, anak-anak sudah paham? Oke, anak-anak senang belajar hari ini? Ya, baik, untuk mengakhiri belajar kita, marilah kita berdoa bersama-sama. Istighfar Tuhanatan khusyuan doaan